Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Salular Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing. Ini adalah kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau juga mungkin seorang teknisi dan juga seorang counter, teman-teman. Karena beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan, yaitu pada handphone Lumia 1520 dengan kondisi soket konektor mainboard yang ada di bagian PCB itu rusak atau pada gumbil, teman-teman. Ini ada keterangan dari beliau untuk perbaikan handphonenya. Jadi Mas Edi, tolong perbaiki Nokia Lumia 1520 dengan warna merah yang kerusakan konektor mainboardnya. Oke, ini juga ada amplop. Saya kira ini juga spare part, namun setelah saya bongkar itu ada titipan uang dari beliau, yaitu untuk biaya servisnya. Kalau saran saya bisa ditransfer, teman-teman, via transfer untuk transaksi pembayarannya. Tapi untuk bagi yang mungkin tidak mempunyai rekening, bisa dititipin ke packing atau paketannya. Tapi kalau saran saya, apabila mempunyai rekening bisa via transfer setelah handphone jadi, teman-teman, karena saya tidak terbiasa menerima ongkos sebelum handphone itu jadi. Oke, ini adalah kedua handphonenya, karena beliau membawakan kedua handphone ini dengan tipe seri yang sama, yaitu Lumia 1520. Untuk yang warna hitam ini sengaja saya bongkar dulu, yaitu untuk mengecek di bagian soket konektor mainboardnya yang ada di bagian PCB maupun di bagian fleksibel, teman-teman. Karena beliau dimintai untuk memindahkan soket konektornya saja, teman-teman. Sedangkan untuk stok soket konektornya itu saya tidak ada atau kosong, karena sudah dicarikan sama beliau untuk membeli yang baru, tapi tidak ada yang jual, teman-teman. Jadi dimintai untuk memindahkan soket konektor yang ada di mesin Lumia warna hitam ke Lumia yang warna merah. Sedangkan ini yang warna merah, saya cek, saya bongkar, itu ternyata benar. Dan ada beberapa kerusakan, yaitu di bagian soket konektor mainboard ada di PCB dan ada di bagian fleksibel, dan juga di bagian fleksibel baterai sudah pernah dikerjakan atau bekas di jumper, teman-teman. Dan ini setelah saya perdekat kondisi soket konektor mainboard yang ada di bagian PCB atau mesin pada gumbil atau ambrol, ya, teman-teman. Jadi keseluruhan soket konektornya itu ambrol, dan di bagian ini ada bagian fleksibel mainboardnya juga, paling pojok samping itu juga gumbil atau ambrol juga, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses mengerjakan. Kita bongkar dulu di bagian ini, kita lepas mesinnya dulu. Oke, kita angkat mesinnya dan kita coba untuk mengerjakannya. Kita lepas dulu di bagian kamera belakang, teman-teman. Oke, ini adalah bagian bentuk dari soket konektor mainboard yang ada di bagian PCB atau di bagian mesin. Kita lindungi dulu menggunakan solasi anti panas, teman-teman, yang tujuannya agar tidak bikin meleleh di bagian soket konektor baterai dan juga tidak bikin komponen yang lainnya ikut kepanasan saat kita memblowernya. Sedangkan yang ini adalah fluk yang sering saya gunakan sehari-hari, ya contohnya seperti itu, teman-teman. Agak kotor karena kalau habis pemakaian seringkali tidak saya tutupi lagi, teman-teman. Jadi kadang terjatuhan oleh semut ataupun ada kejatuhan debu, jadi sangat kotor sekali untuk fluknya. Oke, setelah kita lepas menggunakan blower untuk soket konektor mainboardnya, kita cek di bagian ini. Di setiap kaki pin pada PCB kita harus cek dulu dan kita rapikan menggunakan solder dulu, teman-teman. Ini tujuannya untuk memastikan soket konektor pin yang ada di PCB itu masih nempel atau tidak. Kadang juga ada yang sedikit terkelupas, teman-teman. Dan ini ada bagian good wick. Saya menggunakan good wick untuk meratakan tenol yang ada di bagian PCB. Setelah kita ratakan, kita bersihkan dan kita kasih fluk dan kita kasih tenol cair atau tenol pasta.
Oke, kita ratakan untuk tenor pastanya di setiap pin kaki konektor mainboard yang ada di PCB. Kita gunakan flux secukupnya saja dan kita gunakan tenor cair atau tenor pasta secukupnya saja teman-teman. Setelah kita ratakan, kita bersihkan dan kita cek ulang. Oke, jika sudah rata, selanjutnya kita proses untuk mengambil mesin Lumia 1520 yang warna hitam. Ini di tahap ini kita akan proses yaitu melepas soket konektor mainboard di PCB dengan menggunakan blower teman-teman. Kali ini saya akan kasih tips bagaimana cara melepas dan memasang soket konektor di PCB menggunakan blower. Kita gunakan panas. Untuk panas yang saya gunakan, khususnya blower yang saya gunakan itu panasnya di angka 3,5 dan untuk anginnya 2,5 teman-teman. Dan jarak antara PCB dan juga ujung blower itu kurang lebih sekitar 3-5 cm. Jadi jangan terlalu dekat agar tidak meleleh di bagian soket konektornya. Oke, setelah kita angkat soket konektornya, kita cek apakah meleleh dan di setiap kaki soketnya itu ada yang rusak atau tidak teman-teman. Oke, setelah kita angkat, kita bersihkan, kita cek. Di bagian ini kita presisikan ke mesin Lumia yang warna merah. Kita presisikan, ini proses pemasangan juga menggunakan blower teman-teman. Kita gunakan flux secukupnya saja dan kita presisikan dulu. Oke, setelah kita presisikan di setiap pin kaki konektor soketnya ke bagian PCB, kita presisikan dan kita blower secara halus dulu. Oke, jika sudah terasa hangat, nanti akan presisi sendiri di bagian kaki konektornya. Untuk panas blower juga tetap sama, saya menggunakan panas di angka 3,5, sedangkan untuk anginnya menggunakan 2,5 atau 2,5 teman-teman. Setelah kita goyang, otomatis tenol itu sudah cair dan sudah kita presisikan. Setelah menunggu panasnya dingin, untuk mesinnya dingin dulu, lalu kita bersihkan di bagian soket konektornya. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan dulu hingga fluknya bersih dan kita cek ulang proses pemasangannya seperti apa. Oke, ini adalah hasil proses pemasangannya. Alhamdulillah dari atas maupun di samping kanan dan kiri soket konektornya di setiap kaki pin konektor sudah tersambung dengan sempurna. Oke, selanjutnya ini kita akan memperbaiki di bagian soket konektor yang ada di fleksibel. Ini ada fleksibel mainboard, di bagian samping pojok juga ada yang gumpil atau patah, dan itu adalah bekasnya dari bawaan soket konektor di PCB. Sedangkan di bagian ini adalah fleksibel baterai. Ini juga bekas dikerjakan beliau, ada jemperan atau sambungan di bagian fleksibel baterainya. Ini tujuannya saya merapikan dulu teman-teman, yang tujuannya agar lebih tahan lama dan tidak mudah putus. Kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa stiker atau lengket pada stiker. Selanjutnya kita kasih lem hijau atau lem PCB, sudah kita keringkan dan kita lapisi menggunakan solasi anti ground. Kita gunakan solasi secukupnya saja, yaitu untuk melindungi di bagian fleksibelnya agar tidak mudah putus atau tidak mudah robek teman-teman. Oke, setelah kita memperbaiki di bagian fleksibel baterai, selanjutnya kita perbaiki di bagian fleksibel mainboardnya yang ujungnya itu patah ya teman-teman. Meskipun sedikit, itu juga berpengaruh dari jalurnya. Apabila jalur ada di bagian fleksibel mainboard, itu ada banyak jalur teman-teman, seperti mikrofon, jalur charger dan juga buzzer, dan beserta fungsi lainnya seperti suara nada dering MP3 ataupun pengeras suara seperti buat perekam video ya teman-teman, atau perekam suara. Oke, lanjut kita gunakan solder dan gunakan flux secukupnya saja sambil kita tatakin untuk fleksibelnya, yaitu untuk mengangkat atau mengambil soket konektornya.
Dan ini adalah bagian fleksibel mainboard yang ada di Lumia warna hitam. Oke, kita pindahkan untuk soket konektornya. Seperti biasa kita tatakin fleksibel ke solder atau gagang solder. Selanjutnya kita presisikan dan proses pemasangan soket konektor mainboard fleksibel ke bagian fleksibel itu sendiri. Kita presisikan, oke, dengan tenang dan hati-hati. Dan jika sudah terpasang, kita cek dan kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan dan kita cek ulang. Seperti ini hasilnya setelah kita proses memindahkan soket konektor fleksibel mainboardnya. Jika sudah selesai, kita cek lagi. Ini adalah bagian Lumia yang warna merah yang sudah kita ganti soket konektor mainboard yang ada di PCB, yaitu mengambil atau memindahkan soket konektor yang ada di mesin Lumia warna hitam, kita pindahkan ke Lumia warna merah. Jika sudah selesai, kita coba untuk pengecekan dulu teman-teman, untuk memastikan pengerjaan ini benar-benar sudah kembali normal atau belum untuk infonya. Oke, kita pasang untuk soket fleksibel mainboardnya ke mesin. Selanjutnya kita coba untuk koneksikan menggunakan charger ya teman-teman. Sebelum kita ambil kabel USB charger, kita pastikan untuk proses pemasangannya benar-benar perakitan sudah benar-benar presisi teman-teman. Ini kalau sudah yakin, kalian bisa merakit infonya. Jadi ini sengaja langsung saya rakit teman-teman. Jika belum yakin, dites terlebih dahulu. Tapi kalau sudah yakin 100% aman dan normal, kita bisa langsung merakitnya. Oke, setelah kita rakit, kita coba untuk pengetesan teman-teman. Oke, kita siapkan untuk kabel USB chargernya dan kita koneksikan, dan keluar logo Nokia dan loading Windows. Kita coba untuk tunggu sebentar. Oke, kita cek pengisian daya baterainya. Alhamdulillah ada di angka 48% dan koneksi chargernya terhubung teman-teman. Sambil kita menunggu pengisian daya menambah, kita cek untuk fungsi dari nada deringnya. Dan alhamdulillah untuk nada dering suara MP3 atau suara dari speaker buzzer alhamdulillah bisa berfungsi dan kita coba untuk merekam suara. Cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dan dicoba 1 2 3 dicoba. Tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dan dicoba 1 2 3 dicoba. Cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dan dicoba 1 2 3 dicoba. Oke, alhamdulillah untuk mikrofon buat perekam video atau perekam suara bisa berfungsi dengan normal. Dan untuk pengisian daya baterai kita cek apakah sudah nambah atau belum. Yang awalnya 48%, alhamdulillah sudah naik di angka 50%. Jadi alhamdulillah sudah selesai dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.